Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Ananda semua, kali ini kita akan bicara tentang bernyanyi lagu daerah secara vokal grup. Ananda tentu pernah melakukan bernyanyi, bukan? Baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Nah, nanti kita akan membahas di sini bagaimana cara-cara bernyanyi vokal grup yang baik dan bernyanyi vokal grup yang benar. Nah, Ananda sekalian, silahkan simak video ibu berikut ini ya. Bernyanyi lagu daerah secara vokal grup. Pertama, kita lihat kompetensi dasar pengetahuannya, yaitu memahami teknik dan gaya lagu daerah dua suara atau lebih secara berkelompok. Kompetensi dasar keterampilannya menyanyikan lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan 1. Dapat menjelaskan teknik vokal grup untuk menyanyikan lagu tradisional atau lagu daerah. Yang kedua, dapat mengidentifikasi fungsi lagu tradisional atau lagu daerah. Yang ketiga, dapat memahami jenis-jenis lagu tradisional atau lagu daerah. Dan yang keempat, mampu menjelaskan dan mengetahui alat musik yang digunakan untuk menyanyikan lagu daerah secara vokal grup. Pengertian lagu daerah. Lagu daerah adalah sebuah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Lagu daerah sendiri sangat sederhana dengan menggunakan bahasa daerah, bahasa setempat. Tema yang diangkat dalam lagu daerah biasanya bertema tentang kehidupan sehari-hari. Hal ini supaya mudah untuk dipahami dan diterima dalam berbagai kegiatan rakyat. Pencipta lagu daerah itu sendiri umumnya tidak diketahui penciptanya alias anonim. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi suatu suara yang dilakukan oleh sekelompok. Banyak masyarakat dari beberapa suku Indonesia yang hanya terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang ada di setiap provinsi merupakan warisan budaya. Fungsi lagu daerah. 1. Sebagai media hiburan. Tak bisa dipungkiri bahwa fungsi sebuah lagu adalah sebagai media hiburan, tidak terkecuali dengan lagu-lagu daerah di Indonesia. Meskipun ada juga yang dikhususkan untuk acara momen tertentu, namun itu hanya sebagian kecil saja. Yang kedua, meningkatkan kecintaan terhadap budaya. Seperti kata pepatah, lancar kaji karena diulang, lancar jalan karena ditempuh. Begitu pula perumpamaan terhadap lagu daerah di Indonesia. Karena jika tidak terus dinyanyikan dan ditampilkan, tentu eksistensinya perlahan akan memudar. Nah, dengan semakin sering para generasi muda menyanyikannya adalah cara paling tepat dalam rangka melestarikan, melindungi, dan menjaga keberadaannya di tengah-tengah pengaruh budaya dari seni luar yang sangat besar. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Selain dijadikan media hiburan, fungsi lagu daerah juga dijadikan sebagai sarana komunikasi. Setiap penyanyi pasti membawakan lagu dengan penuh penghayatan dan perenungan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang terkandung secara maksimal. Yang keempat, mengiringi tari tradisional. Secara tidak langsung, setiap tarian tradisional pasti memiliki musik pengiring yang khas dan khusus, serta biasa diangkat dari lagu-lagu daerah di wilayah itu sendiri.
Begitu dengan gerakan yang diusung umumnya menggambarkan makna dan tujuan tertentu. Yang kelima, identitas negara. Sejak dulu, berbagai lagu daerah di Indonesia menjadi salah satu keunggulan yang membanggakan negara kita di mata internasional. Ada banyak sekali lagu tradisional yang kerap dinyanyikan berbagai festival dan dalam acara-acara resmi maupun acara-acara non-resmi. Alat musik yang digunakan untuk menyanyikan lagu daerah secara unisono. 1. Berbentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasarnya bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipukul, digoyang, atau ditiup. Nah, contoh-contoh daripada alat musik bentuk tabung ini seperti 1. Calung. Calung merupakan alat musik tradisional Jawa Barat yang terdiri dari deretan tabung bambu yang disusun berurutan dengan tangga nada pentatonik dan dimainkan dengan cara memukul tabungnya. Bambu yang dipakai untuk membuat alat musik calung berasal dari jenis awi temen. Kata calung berasal dari caca, cici, sing, kurulung, yang berarti suara bilah bambu yang dipukul. Ada 2 jenis calung yang terdapat di Jawa Barat, yakni calung rantai dan calung jingjing. Yang kedua, angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu. Kata angklung konon berasal dari bahasa Sunda, yaitu angkleung atau angkleungan, yang menggambarkan gerak tubuh para pemain. Angklung yang berayun-ayun seiring irama yang dibunyikan. Alat musik yang dibunyikan dengan cara digoyangkan, bunyinya disebabkan oleh benturan badan pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda atau disebut Jawa Barat, yang digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Yang ketiga, kentongan. Kentongan pada umumnya merupakan alat yang terbuat dari bahan bambu. Namun ada juga yang terbuat dari bahan kayu. Di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, kentongan ini dijadikan sebagai alat musik. Kemudian alat musik yang berbentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung. Bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik ini adalah seperti 1. Gambang. Gambang adalah alat musik tradisional yang terdiri dari 18 bilah bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini digunakan dalam kesenian gambang kromong Betawi. Selain itu, gambang juga terdapat dalam gamelan Jawa. Gambang dibingkai pada gerombolan yang berfungsi sebagai resonator. Pada perangkat instrumen gamelan yang lengkap terdapat 3 buah gambang, yakni gambang selendro, gambang pelok bem, dan gambang pelok barang. Yang kedua, kolintang. Kolintang merupakan alat musik yang berasal dari Minahasa. Alat musik kolintang termasuk jenis alat musik pukul. Pada mulanya kolintang hanya terdiri dari beberapa potong kayu yang diletakkan berjejer di atas kedua kaki pemain yang duduk selonjor di lantai dan dipukul-pukul. Nah, fungsi kaki sebagai
tumpuan bilah-bilah kemudian dengan 2 batang pisang. Konon, penggunaan peti resonator sebagai pengganti batang pisang mulai digunakan sesudah Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado yang membawa serta gambang dan gamelannya. Yang ketiga yaitu saron. Saron merupakan alat musik tradisional yang berkembang di Pulau Jawa. Saron disebut juga rincik. Saron adalah satu instrumen gamelan. Dalam satu set gamelan biasanya mempunyai 4 saron dan semuanya memiliki persi, pelok, dan selendro. Saron menghasilkan nada 1 oktav lebih tinggi daripada demung dengan ukuran fisik yang lebih kecil. Tabuh saron biasanya terbuat dari kayu dengan bentuknya seperti palu. Saron terbuat dari bahan logam, sedangkan alat pemukulnya terbuat dari kayu. Kemudian alat musik berbentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu dalam bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencon dimaksudkan sebagian tumpulan pukulan, baik pencon ke atas maupun ke samping pada umumnya terbuat dari logam. Di negeri kita, alat musik jenis ini terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada tiap daerah. Contohnya, 1 seperti bonang. Nah, bonang adalah alat musik yang digunakan dalam gamelan Jawa. Bonang bentuknya hampir mirip dengan gong, namun bentuknya lebih kecil. Bonang ditempatkan secara horizontal ke dalam bingkai kayu atau disebut dengan rancak, baik 1-2 baris. Bonang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tongkat yang berlapis atau tabuh. Dalam gamelan Jawa Tengah ada 3 jenis bonang yang digunakan, yaitu bonang penerus, bonang barungga, dan bonang panemban. Yang kedua, kromong. Kromong merupakan alat musik dari satu bagian daerah orkes gambang kromong atau disebut dari daerah Betawi. Alat musik ini dalam istilah gamelan dinamakan bonang. Merupakan 2 deret belanga sejumlah 10 buah dengan setiap deret berisi 5 selendro sebagaimana dalam gamelan Jawa. Belanga-belanga tersebut terbuat dari perungu, memakai pencu, dan dimainkan oleh seorang penabuh dengan menggunakan potongan kayu sebagai penabuhnya. Dan yang ketiga yaitu talempong. Talempong adalah alat musik pukul tradisional khas daerah Minangkabau atau daerah Sumatera Barat. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan. Talempong berbentuk lingkaran, pada bagian bawahnya berlubang, sedangkan bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol sebagai tempat untuk dipukul. Talempong memiliki nada yang berbeda-beda. Bunyinya dihasilkan dari sepasang kayu yang dipukul pada pemukulannya. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian atau penyambutan seperti tari piring yang khas, tari persambahan, tari gelombang. Talempong juga digunakan untuk melantunkan musik menyambut tamu istimewa. Teknik bernyanyi lagu daerah secara unisono. Teknik vokal group merupakan teknik menyanyi yang dilakukan dengan 2, 3, 4 atau lebih suara.
Berdasarkan jumlah penyanyi dan jumlah suara vokal grup dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan duo atau disebut juga dengan duet, yaitu vokal grup dengan 2 penyanyi dan 2 suara. Yang kedua disebut dengan trio. Vokal grup beranggotanya 3 penyanyi dengan 3 suara. Kemudian yang ketiga kuartet, yaitu vokal grup beranggota 4 penyanyi dengan 4 suara. Dan yang keempat yaitu disebut dengan quintet, vokal grup yang beranggotakan 5 penyanyi dengan lebih dari 4 suara. Dan yang kelima yaitu paduan suara atau disebut dengan kor, vokal grup beranggotakan lebih dari 5 penyanyi. Teknik bernyanyi vokal grup dengan berdasarkan teknik vokalnya dalam seni musik modern diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bernyanyi dengan teknik akapela. Teknik akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen musik. Meskipun demikian, di antara para vokalis tersebut ada yang bertugas menyuarakan nada-nada melodis, ada menyuarakan nada-nada ritmis dan harmonis. Vokal melodis adalah vokal yang memainkan melodi lagu dan mengucapkan liriknya, sedangkan vokal ritmis dan harmonis adalah vokal yang memainkan irama. Vokal yang memainkan nada-nada ritmis misalnya mengucapkan bunyi-bunyi seperti suara drum, tamborin, gendang, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, teknik bernyanyi dengan teknik kanon. Bernyanyi dengan teknik kanon adalah bernyanyi susul-menyusul. Dalam teknik ini terdapat 2 kelompok yang akan menyanyikan bait dengan cara susul-menyusul. Yang ketiga, bernyanyi dengan vokal grup atau disebut dengan paduan suara. Jika disajikan dalam bentuk solo dan unisono, sebuah lagu dapat dibawakan dengan satu suara dengan diiringi instrumen tanpa perlu penggarapan lebih lanjut. Akan tetapi, jika lagu tersebut disajikan dalam bentuk yang lain seperti duet, trio, kuartet, vokal grup, atau paduan suara, tentu diperlukan penggarapan berupa aransir atau aransemen untuk menciptakan harmoni yang indah. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang interval dan akor. Dalam paduan suara, kita mengenal paduan suara dengan jenis vokal yang sama, seperti vokal anak-anak, kemudian vokal perempuan dewasa, kemudian vokal laki-laki dewasa. Teknik bernyanyi vokal grup tradisional di Indonesia diantaranya. Yang pertama itu panembromo, sebutan lain dari kor untuk lagu-lagu tradisional Jawa. Lagu-lagu yang dinyanyikan dalam bentuk panembromo biasanya diiringi dengan kerawitan atau gamelan dan bertangga nada pentatonis. Yang kedua, gerong. Teknik vokal grup dalam seni kerawitan yang mirip dengan kenon. Beberapa penyanyi laki-laki atau disebut dengan wiraswara memberikan sautan-sautan tertentu di sela-sela lagu yang dibawakan penyanyi wanita atau disebut dengan sinden. Gerong dapat berupa potongan tembang, macapat, sinden, tembang penuh dengan melodi yang berbeda dari lagu utama. Kemudian alok atau disebut dengan sautan agak panjang biasanya berupa pantun Jawa. Kemudian senggakan atau disebut dengan sautan pendek. Yang ketiga, gondang, ansambel tradisional Batak atau daerah Batak Toba. Dalam pengetahuan ansambel, gondang terbagi atas 2 bagian, yakni gondang Sabangunan
yang disebut dengan gondang bolon dan gondang hasapi atau disebut dengan uning-uningan. Secara umum, fungsi kedua jenis ensemble ini hampir tidak memiliki perbedaan, yaitu keduanya digunakan di dalam upacara adat untuk religi maupun upacara seremonial lainnya. Yang keempat, saman. Sebenarnya termasuk seni tari. Kenapa seni ini dibahas dalam seni musik? Karena tari saman diiringi dengan seni vokal atau nyanyian-nyanyian berbeda dengan tari lain yang diiringi dengan musik. Demikianlah materi kita tentang bernyanyi teknik vokal grup lagu daerah. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau kurang dipahami, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu sekalian, demikianlah penjelasan ibu tentang bernyanyi lagu daerah secara vokal grup. Mudah-mudahan Ananda semua dapat mempraktekkan ilmu yang kita pelajari tadi dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ananda semua, ibu yakin kalian bisa melakukan hal yang terbaik untuk menampilkan nyanyi lagu daerah secara berkelompok. Mudah-mudahan Ananda bisa sukses selalu dan semangat selalu. Nah, jangan ada kata-kata takut atau takut diketahui orang. Jangan ada kata-kata malas atau tak ingin tahu. Nah, selalulah belajar. Mudah-mudahan kalian menjadi seniman-seniman yang menjadi andalan bangsa Indonesia ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.